kasih Pak Yongki. Shalom semua jemaat, apa kabarnya? Selamat pagi yang di US, selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Indonesia. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, renungan pada pagi hari ini akan saya ambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Kalau ada yang bisa buka ayatnya, kita buka sama-sama dan saya akan bacakan ayatnya. Terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Nah, saudara, saya percaya kita di sini semua itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak akan melakukan dosa-dosa perzinahan, atau dosa kecanduan alkohol, atau dosa kecanduan obat-obatan. Tapi ayat yang baru kita baca ini mengingatkan kita semua akan sebuah dosa yang berbahaya dan mungkin secara nggak sadar kita lakukan. Nah, apakah dosa itu, saudara? Dosa ini adalah dosa pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Nah, orang yang pelan-pelan menjauh dari Tuhan itu tidak sadar bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Mereka pikir, dalam pikiran mereka, dalam orang yang sedang secara pelan-pelan jauh dari Tuhan ini, mereka berpikir, emang kalau sekali-kali nggak datang ibadah, emang kenapa? Gitu kan? Atau kalau sekali-kali saya nggak baca firman, emang kenapa? Atau mereka bertanya, buat apa sih radikal buat Tuhan Yesus? Buat apa sih hidup ekstrim buat Tuhan Yesus? Ya kan? Yang penting aku masih cinta Tuhan Yesus. Yang penting aku nggak kecanduan obat-obatan, nggak mabok-mabokan, nggak berbuat berzina. Aku juga nggak pernah nipu orang. Aku nggak gosipin orang. Aku nggak ada punya niat jahat dalam hati saya untuk mencelakakan teman. Aku masih melayani Tuhan. Aku juga masih bekerja keras. Aku bekerja dalam pekerjaan saya juga jujur. Aku juga suka membantu teman-teman saya yang membutuhkan. Dan mungkin memang orang-orang seperti ini benar, saudara, adalah orang-orang yang baik, orang yang ramah. Mereka adalah orang tua yang baik, orang tua yang cinta keluarga, sayang sama anak-anak, punya banyak teman, dan disukai oleh banyak orang. Tapi orang-orang yang pelan-pelan sedang menjauh dari Tuhan, mereka enggak menyadari bahwa mereka sedang menuju ke arah yang berbahaya. Nah, saya ibaratkan seperti ini, saudara. Seperti ada orang yang misalnya mendayung di sungai di Niagara Falls, ya kan kita tahu semualah Niagara Falls. Dan orang yang sedang mendayung perahunya di sungai Niagara Falls ini, dia mendayung aja dengan santai, saudara. Dia menikmati arusnya yang tenang, kemudian dia lihat ke langit-langit masih biru, cuacanya baik, anginnya sepoi-sepoi, wah semuanya enak, saudara. Tapi orang-orang yang di tepi sungai, itu udah mulai berteriak-berteriak, saudara, kepada orang yang sedang mendayung ini, berteriak mengingatkan, ayo, cepet balik, ya kan kamu itu sedang dalam arus yang berbahaya. Tapi orang yang mendayung itu tetap tenang aja, saudara, dan dia cuma tersenyum. Dia lihat, semuanya oke, langit cerah, ya kan, airnya tenang. Dan dia berkata, oh, do not worry, jangan khawatir, I am okay, saya baik-baik aja. Nah, kembali saya bacakan lagi sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani tadi berkata, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, saudara, pada saat kita pelan-pelan menjauh dari Tuhan, kita mungkin lihat semuanya masih normal, semua masih berjalan baik,
semuanya masih lancar, semuanya masih sama-sama aja, semua yang kita pikir semua itu baik, sebenarnya itu adalah pikiran yang salah. Apa yang kita lihat baik, penglihatan kita itu sedang menipu kita. Makanya firman Tuhan bilang kita hidup itu percaya bukan karena melihat. Karena apa yang kita lihat itu sering menipu kita, saudara. Karena kenapa kenyataannya justru kita sedang menuju ke tempat yang berbahaya. Dan secara rohani, manusia rohani kita juga sedang menuju kepada kehancuran. Nah, kita mungkin masih mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sering nggak terlalu memperhatikan dengan baik. Tidak terlalu mendengarkannya dengan baik. Masih ya dengar, tapi acuh tak acuh, cuek. Dan tanpa sadar, kita sedang terbawa arus yang berbahaya. Yang membawa hidup kita itu pelan-pelan, tapi pasti menjauh dari Tuhan dan dari rencana Tuhan buat kehidupan kita. Nah, lalu kembali ke orang yang tadi mendayung di Sungai Niagara itu, saudara. Nah, lalu orang yang mendayung itu udah mulai ke ujung kan, udah mulai ke ujung air terjun. Nah, tiba-tiba dia merasakan arusnya itu semakin kuat, menyeret dia semakin kuat. Dan kini dia sadar bahwa dia emang berada dalam posisi dan keadaan yang berbahaya. Tapi arusnya udah kuat, saudara, udah ada di ujung air terjun. Sekarang dia mencoba berbalik dengan segala kekuatannya, tapi nggak bisa karena arus itu terlalu kuat untuk dia mau balik lagi, saudara, mau berbalik arah, nggak bisa. Dan akhirnya dia bersama kapalnya jatuh di air terjun yang tinggi dan dahsyat itu, saudara. Firman Tuhan tadi berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Nah, saudara, perlu kita ketahui, penulis Ibrani ini, menulis ayat ini, adalah buat semua anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Nah, itu nanti saudara bisa lihat di Ibrani 1 ayat 14, ayat sebelumnya. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, sejarah di mana umat Tuhan yang sudah mengalami mujizat, pertolongan, dan kenal dengan Tuhan, tapi kemudian pelan-pelan menjauh dari Tuhan, sudah kita bisa pelajari sejak dari zamannya Musa, saudara. Seperti kemarin sudah kita dengarkan, saudara, kita tahu waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, nah sebagian besar generasi yang sudah mengalami dan melihat mujizat yang luar biasa, tapi kemudian mereka tetap mengeluh, mereka nggak mau mendengarkan apa kata-kata Musa, mereka kemudian hati mereka berbalik tidak percaya dan menjauh dari Tuhan. Kita tahu mereka dibinasakan di padang gurun oleh Tuhan. Dan sekarang di depan Musa ada satu generasi yang tersisa, generasi baru yang masih tetap setia pada Tuhan, dan generasi ini siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kemudian kalau kita nanti baca di Ulangan 4 ayat 3-7, Musa berkata kepada generasi yang baru ini, yang tersisa ini, saudara. Musa berkata begini, saudara. Mata kalian udah melihat apa yang Tuhan lakukan mengenai Baal Peor, yaitu dewa, saudara ya. Tuhan memunahkan semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kalian hari ini masih hidup sampai hari ini karena hati kalian masih berpaut kepada Tuhan. Kemudian Musa bilang, ingat, pada semua ketetapan, peraturan yang telah aku ajarkan, seperti yang Tuhan perintahkan, supaya kamu itu melakukannya di dalam negeri yang akan engkau masuki untuk mendudukinya. Dan lakukanlah itu dengan setia. Nah, dengan kata lain, Musa itu mau berkata, nih kalian ini ya yang tetap setia pada Tuhan, pada hari-hari kemarin, pada masa-masa yang sukar, hati kalian itu masih mengasihi Tuhan, hati kalian masih berpaut pada Tuhan, kalian tidak terbawa menyembah dewa Baal seperti orang lain yang akhirnya mereka semua itu dimusnahkan, tapi kalian tetap setia pada Tuhan, dan setiap kalian berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu bisa dirasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat, Tuhan itu datang untuk menolong. Hati kalian itu penuh cinta dan hormat akan Tuhan. Dan sebentar lagi, kalian akan memasuki tanah perjanjian
tanah yang penuh dengan kelimpahan, dan tanah yang penuh dengan berkat. Nah, kembali kepada Musa, tapi waktu Musa berkata seperti itu, saudara, seperti Musa itu seperti mata profetik Musa itu melihat sesuatu di masa depan. Nah, setelah generasi ini, saudara menikmati berkat yang luar biasa, tetapi ternyata pelan-pelan hati mereka menjauh dari Tuhan. Nah, Musa melihat itu, saudara. Secara profetik Musa melihat itu, saudara. Makanya kemudian Musa melanjutkan lagi di ayat Ulangan 4 ayat 9. Ini kalimat dari firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, saudara. Jadi Musa memberitahu mereka, Tuhan itu akan memberikan tempat yang aman, akan memberikan kota yang aman, akan memberikan rumah tempat tinggal yang nyaman, akan memberikan berkat yang luar biasa. Mereka nggak usah menggali sumur untuk mendapatkan air, karena sumurnya udah Tuhan sediakan. Mereka nggak usah mengusahakan kebun anggur dari awal, karena Tuhan sudah menyediakan. Semuanya itu nanti kalian bisa baca ada di Ulangan 6 ayat sampai 11. Nah, tapi kemudian kembali karena Musa itu secara profetik melihat bahwa bangsa ini akan menjauh dari Tuhan, hatinya pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Kembali Musa mengingatkan lagi di Ulangan 6 ayat 12. Sekali lagi Musa berkata, "Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan." Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat senang memberkati karena Dia adalah sayang kepada kita, saudara. Sehingga kita itu sering mengalami benar apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan buat kita. Kita lihatlah keadaan kita hari ini, saudara, dan renungkan semua apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi di balik semua favor, di balik semua berkat, di balik semua perkenan Tuhan, itu ada bahaya tersembunyi bila kita tidak berhati-hati. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita semua ini, yaitu bahaya tanpa sadar kita itu menjauh dari Tuhan. Kemudian Musa melanjutkan lagi di Ulangan 6 ayat 14, saudara. Janganlah kamu mengikuti Allah yang lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Nah, Musa mau berkata nih, godaan buat kalian ini sekarang itu adalah godaannya itu adalah kenyamanannya itu sendiri, saudara. Berkat itu begitu banyak, seperti hidup mereka itu dibungkus dengan berkat, dibungkus dengan segala kenyamanan, sehingga perlahan-perlahan tapi pasti mereka mulai melupakan Tuhan, dan akhirnya rohnya yang tadinya menyala-nyala buat Tuhan, perlahan-lahan apinya mulai redup, dan manusia rohani mereka mulai mati, saudara. Nah, waktu Musa memperingatkan dengan banyak sekali peringatan untuk berhati-hati, apakah bangsa ini mendengarkan, saudara? Generasi yang baru ini mendengarkan? Nah, kita bisa lihat buktinya, saudara, di ulangan yang berikutnya, yaitu di ulangan 32 ayat 18. Nah, saya bacakan ya, apa yang terjadi ya. Setelah Musa nih, sebelum bangsa yang generasi baru ini masuk, Musa udah kasih peringatan. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Apakah bangsa yang baru ini mendengarkan? Bangsa yang udah selamat, yang dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian ini mendengarkan? Nah, apa yang terjadi? Di ulangan 32 ayat 18, berkata begini firman Tuhan. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Saudara, waktu Musa berkata di depan bangsa ini, mereka nggak dengarkan. Dalam pikiran mereka mungkin, Musa ini terlalu khawatir lah. Mana mungkin kita melupakan Tuhan yang udah begitu baik, yang memberkati kita, yang memberikan kita rumah yang baik, yang memberikan kita pekerjaan yang baik,
yang menyertai kita keluar dari Mesir hingga masuk ke negeri yang baru, ke negeri yang bagus, ya kan? Perjanjian, ke tanah perjanjian yang luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, Saudara, di ayat 18 membuktikan mereka melupakan Tuhan. Nabi-nabi yang lain juga banyak, Saudara. Nabi Yeremia menulis hal yang sama di Yeremia 2 ayat 32, dikatakan, tetapi umatku melupakan aku. Di Yeskiel diulang lagi, di Hosea diulang lagi, saudara, nabi-nabi yang lain menuliskan hal yang sama, di mana bangsa Israel telah melupakan pembuatnya, yaitu Tuhan. Nah, saudara, setiap kita itu pasti pernah ya mengalami masa-masa kering, yaitu artinya kita merasa bosan untuk berdoa, kita malas berdoa, kita bosan, malas baca Alkitab. Dan kalau pada saat-saat seperti malas seperti ini datang, bukannya kita paksain diri kita untuk tetap melakukan doa dan baca firman dekat dengan Tuhan, tetapi kita berpikir ya sehari oke lah, ya kan. Kemudian sehari jadi 2 hari jadi seminggu. Kemudian tanpa sadar, saudara, kita udah jauh dari Tuhan. Nggak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita masih ke gereja, kita masih melayani, tapi tidak ada quality time, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan kita tahu kita harus kembali, saudara. Tetapi sayangnya, setiap kita mau kembali, rasanya sulit sekali, saudara. Nah, iblis tahu, buat orang-orang seperti ini, godaan obat-obatan, drug, godaan alkohol, godaan perjinahan, atau disuruh untuk menipu orang, menipu teman, itu nggak akan mempan, saudara. Tapi setan menyerang pikiran dengan, kalau hari ini sekali nggak berdoa, is okay. Kalau sehari ini nggak baca firman dengan sungguh-sungguh, is okay. Dan tanpa sadar, hari ke hari terus berlalu, tanpa ada baca firman, tanpa ada kehidupan doa secara pribadi. Baca firman pun paling cuma seminggu sekali di gereja, dan kalaupun itu ada firmannya muncul di screen. Kita udah malas berusaha untuk buka baca firman sendiri, saudara. Walaupun sekarang itu gampang sekali, tinggal ada di apps di telepon kita. Kita malas, saudara. Kita baca di screen, itu pun kalau muncul. Seminggu sekali. Nah, saudara, biar peringatan ini datang buat kita semua, supaya kita lebih hati-hati lagi mendengar apa yang ada di pikiran kita, sehingga kita itu seperti firman Tuhan yang dikatakan kita pada pagi hari ini, jangan terbawa arus yang ujungnya berbahaya. Nah, kita cek, saudara. Kita cek ya dengan pertanyaan seperti ini ya. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau kita ibadah hari Minggu, kita itu mau datang masih on fire nggak, ya kan? Atau kita datang itu karena udah cuman karena kebiasaan, karena rutinitas, karena nggak enak sama keluarga, nggak enak sama teman pelayanan, atau karena kita di jadwal pelayanan. Apakah karena kita datang itu emang masih fire, masih mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Lalu yang kedua, cek bagaimana dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau dulu kita lakukan, sekarang persekutuan kita dengan Tuhan itu gimana, saudara? Apa udah digantikan dengan hal-hal yang lain? Digantikan dengan nonton TV, digantikan dengan hobi, digantikan dengan main sosial media, apa aja, saudara? Nah, mari kita mulai lagi apa yang dulu pernah kita lakukan, saudara. Kalau yang morning person, yang orang yang senang bangun pagi, yuk bangun pagi lagi, saudara. Berdoa lagi, punya persekutuan quality time dengan Tuhan. Kalau yang ke lebih midnight person, seperti saya, saudara, lebih suka saya itu midnight, tengah malam, saudara. Nggak apa-apa, saudara, tapi yang penting, berikan waktu yang terbaik dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. Benar-benar quality time. Dan mulai lagi lakukan dengan regular dan setiap hari. Karena orang yang pelan-pelan menjauh dari Tuhan, selalu saja ada waktu buat hal-hal yang lain, tapi tidak ada waktu buat Tuhan. Mereka berdoanya sambil lalu, beberapa detik, sepanjang 24 jam sehari ini, mereka doanya cuma sambil lalu, sambil berjalan, sambil bekerja, tapi hatinya nggak terpaut pada Tuhan. Mereka cuma berdoa, Tuhan sertai saya, Tuhan berkati saya di jalan, Tuhan terima kasih buat makanan, something like that.
cuman beberapa detik dalam waktu sehari itu, tapi tidak ada hati yang benar-benar berpaut kepada Tuhan. Cuman come and go begitu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, perlu sekali kemauan untuk disiplin. Karena daging ini nggak mau. Roh kita kan mau bersekutu, baca firman, daging ini melawan, saudara. Tapi kita harus bisa taklukkan kalau kita mau dengar peringatan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Karena kalau kita nggak melawan daging kita, udah pasti, pelan-pelan tapi pasti, kita pasti menjauh dari Tuhan. Makanya kita harus lawan pikiran kita yang datang, serangan-serangan pikiran dari si iblis, yang selalu berusaha untuk menghalangi kita datang pada Tuhan, ya kan? Wah, kita udah bertekad, buka firman, baru 2 ayat, ngantuk. Kita mau doa, badan kayaknya pegel-pegel semua, ya kan? Menguap terus, capek gitu, saudara ya. Kita mau konsentrasi, tiba-tiba pikiran kita melayang-layang. Lawan, lawan, lawan. Harus lawan itu semua, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi bila kita biarkan diri kita enggak lawan, dan pelan-pelan tapi pasti hati kita menjauh dari Tuhan. Ayatnya mengerikan sekali, saudara. Saudara catat, nanti baca di Yeremia 18 ayat 17. Nah, kembali ini adalah cerita bangsa Israel itu melupakan Tuhan. Dan kemudian terjadi kengerian di negeri mereka. Dan mereka saking mengerikan yang terjadi, saudara. Seperti hari-hari ini, kita dengar, wah nanti bakal ada perang dunia ketiga, ya kan? Mengerikan, saudara. Kemudian pada saat hal yang mengerikan ini terjadi, firman Tuhan berkata di Yeremia 18 ayat 17. Ini yang terjadi pada saat hati mereka menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Yeremia 18 ayat 17 saya bacakan. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Saudara, tantangan itu pasti datang. Hari sukar pasti datang. Tapi bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan perlihatkan wajahnya, saudara. Tapi yang hatinya menjauh daripada Tuhan, Tuhan bilang, bukan muka Tuhan yang diperlihatkan, tetapi punggungnya, belakangnya Tuhan. Tuhan enggak sepertinya Tuhan itu tinggalin, saudara, ya kan? Sepertinya Tuhan tanya, kemana kamu waktu aku peringatkan kamu dari kemarin? Sekarang arus itu sudah membawa kamu. Kamu udah berusaha, ya kan? Tapi udah terlambat, saudara. Punggungnya Tuhan, saudara. Ayat ini, aduh, udah gamblang banget ya. Udah mengerikan banget kalau itu terjadi, saudara. Seperti orang yang masih mendayung pada saatnya tenang, tapi dia nggak mau mendengarkan peringatan. Sehingga akhirnya dianya hancur, saudara. Pada saat jauh dari Tuhan, mungkin kita lihat semuanya masih oke, tapi percayalah, saudara, ujungnya adalah maut. Dan pada saat kejadian benar-benar parah, saudara, seperti kengerian terjadi di Yeremia, saudara. Kepada siapa kita akan teriak minta tolong, saudara? Sedangkan hari-hari kemarin, pada saat kita masih nyaman, pada saat kita masih diberkati, pada saat Tuhan bilang, ayo kembali kepadaku, melekat lagi kepadaku, kita cuekin Tuhan, saudara. Kita nggak mau dengar, saudara. Dan pada saat itu terjadi, kemudian yang Tuhan lakukan adalah Tuhan nggak memberikan mukanya, saudara, nggak menunjukkan mukanya, tapi menunjukkan belakangnya, punggungnya. Sedih sekali, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa yang terjadi kalau kita biarkan diri kita pelan-pelan tapi pasti menjauh dari Tuhan? Itu akan membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain masuk. Yehezkiel 23 ayat 25 berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku. Nih lihat, saudara, kalau kita melupakan Tuhan, yang membelakangi Tuhan itu kita terlebih dahulu, saudara, ya, bukan Tuhan, saudara. Nah, makanya firman Tuhan, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Nah, kalau kita pelan-pelan menjauh dan melupakan Tuhan, jangan heran itu membuka pintu untuk dosa-dosa lain yang lebih mengerikan, yang mungkin kita pikir mana mungkin saya melakukannya, tanpa sadar
kita itu buka pintu dan terjerat di dalamnya, saudara. Dan kita bisa jatuh juga, saudara. Nah, hari ini, saudara, Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kekuatan firman-Nya, Tuhan itu seperti orang-orang yang berada di pinggir sungai Niagara, berteriak, berteriak, ayo balik, mumpung masih bisa lawan arus, ayo balik lagi, karena arus itu akan membawamu kepada kehancuran. Lawan arus kemalasanmu, lawan arus banyak alasan nggak ada waktu, lawan arus pikiran kalau doa sekali-kali oke. Lawan arus pikiran kalau nggak baca firman sekali-kali is oke. Lawan semua itu, lawan semua itu. Karena kenapa, sudah kalau kita nggak lawan, arus itu makin kuat, membawa kepada kehancuran, membuka banyak pintu supaya dosa itu masuk, dosa yang lain masuk, saudara. Dan kita tahu, saudara, upah dosa adalah maut, mati di dalam kekekalan, saudara. Sekarang, saudara, keadaan kita masih oke, kesehatan masih oke, pekerjaan masih oke, keluarga masih baik. Saatnya, saudara, ini justru kita tingkatkan disiplin kita, saudara. Lawan semua kedagingan supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan terbawa arus. Pasang telinga, saudara. Dengarkan lebih hati-hati lagi, saudara. Setiap teguran yang Tuhan kasih dengan penuh kasih sayang. Biar kita, saudara, senantiasa lapar dan haus akan firman-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.